kita mau tanyakan bagaimana sih sebetulnya Rektor melihat kondisi UGM saat ini terkait dengan sikap UGM sendiri sebagai badan publik yang menutup-nutupi hak masyarakat untuk mengetahui tentang seberapa besar, sejauh mana kebenaran mengenai ijazah S1 Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Ini sudah hadir di studio bersama kami para inisiator tim hukum bongkar ijazah Jokowi yang disingkat Bonjoy. Mereka inilah semua jadi Bonjoy sekarang ini sudah menggugat sengketa informasi di KIP. Baik kawan Asa, sekarang kita ngobrol gitu ya berkaitan soal perkembangan terkini. Kita akan bersama beliau. Ini ada saya perkenalkan lebih awal. Di ujung sana ada Bang Petrus. Celestinus ini ketua ya, ketua tim, koordinator tim gitu ya, koordinator tim di Bonjoy gitu ya. Bongkar ijazah Jokowi ini agak keren-keren juga namanya gitu ya. Terus yang di tengah ada Bang Jimmy, inisiator di Bonjoy juga. Jadi mereka semua ini ada ini gitu ya. Terus Bang Samsir gitu ya. Kemarin ada banyak bertanya Bang Samsir, itu yang putih rambutnya kok bisa agak mirip katanya rambutnya Egi. Tapi kok dia tegas di sebelah, ada yang di sana gitu loh. Baik teman-teman semua, kawan Asa di situ perkenalan kita ya dengan mereka dan kita akan ini mendengarkan dari mereka sebenarnya perkembangan terkini. Besok agendanya adalah sidang untuk pemeriksaan ahli dan seperti yang kita saksikan semua di persidangan kemarin, Bonjoy mengusulkan setidak-tidaknya ada 5 yang diusulkan oleh ke majelis ya untuk dipanggil gitu ya sebagai saksi, dan ada sebagai ahli gitu ya. Ada Jokowi sendiri, kemudian ada Pratikno, kemudian ada dari partai pengusung, kemudian ada ahli Pak Maru ya, Morar Sihaan, lalu kemudian ada Pak Yudianto. Nih, Bang Petrus dulu ya, bisa dijelasin dulu. Para mereka ini kenapa sampai mereka yang disuruh ahli? Kan banyak orang lain, kenapa justru mereka dan termasuk sampai Joko ini kan juga berkali-kali dipanggil. Silakan. Jadi 5 orang saksi yang diajukan untuk didengar keterangannya besok itu terdiri dari 3 atau 4 ya. 4 orang ahli dan 2 orang saksi fakta. Atau 3-3-nya, 3 ahli, 3 fakta. 3 ahli itu antara lain Profesor Dr. Rias Rasid, kemudian Dr. Marwarar Sihaan, kemudian Dr. Yulianto, dia ahli informasi publik ya dan komunikasi. Kemudian saksi fakta itu adalah dari partai pengusung, dalam hal ini diusulkan Hasto Kristianto, kemudian Pratikno, dia saksi fakta dan ya bisa juga diajukan sebagai ahli, tinggal kita lihat kebutuhannya besok seperti apa. Kemudian Jokowi tentu saksi fakta karena langsung menyangkut ijazah yang disebut-sebut punya dia. Nah, terhadap ahli seperti Profesor Dr. Rias Rasid, kita tahu beliau adalah ahli politik dan punya keahlian juga dalam mendesain tentang pemerintahan daerah atau otonomi daerah. Beliau juga selain menjabat di pemerintahan pernah jadi menteri, bahkan punya pengalaman di lembaga administrasi negara. Jadi kapasitasnya untuk didengar besok itu sebetulnya sangat representatif terhadap bidang-bidang ilmu yang berkaitan langsung dengan jabatan-jabatan publik di Republik ini yang selama ini terkait dengan betapa pentingnya ijazah seorang pejabat dalam jabatan publik di pemerintahan. Sehingga dari Pak Rias Rasid ini diharapkan untuk membedah dan mencerahkan mencerahkan publik melalui keterangannya besok bahwa pentingnya peranan Komisi Informasi Pusat dalam menciptakan demokrasi yang sehat, menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN, melalui
ijazah yang selama ini selalu didewa-dewakan sebagai sesuatu yang mutlak bagi setiap penyelenggara negara ketika ingin menduduki jabatan-jabatan penting, terutama jabatan-jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum. Nah, Itu Pak Rias. itu Pak Rias Rasid. Kalau Pratikno? Kemudian Pratikno, kebetulan dia juga rektor UGM. Kita mau tanyakan, bagaimana sih sebetulnya rektor melihat kondisi UGM saat ini terkait dengan sikap UGM sendiri sebagai badan publik yang menutup-nutupi hak masyarakat untuk mengetahui tentang seberapa besar, sejauh mana kebenaran mengenai ijazah S1 Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM. Kemudian tentang bagaimana proses seseorang menjadi mahasiswa UGM sampai dengan dia mendapatkan gelar ijazah itu seperti apa, soal KKN, kuliah kerja nyata, ya bukan korupsi, kolusi dan nepotisme, tapi soal kuliah kerja nyata, gitu. ya. Kemudian apakah dia sarjana muda, dari proses sarjana muda ke sarjana S1 itu seperti apa. Nah itu kita pengen dengar dari mantan rektor UGM ini, karena dia sudah tidak lagi di UGM toh. Jadi kita harap dia punya posisi netral untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Kemudian Dr. Marwarar sangat diperlukan dalam perkara ini karena Dr. Marwarar ini seorang mantan hakim konstitusi. Dia juga mantan hakim karir mulai dari tingkat pengadilan negeri sampai menjabat di hakim pengadilan tinggi, ketua pengadilan tinggi, sampai dia pensiun. Bahkan dia sekarang juga dosen. Pentingnya itu karena di dalam dinamika persidangan ini terjadi semacam dalil yang dibangun oleh pihak termohon bahwa mereka sampai dengan hari ini tetap menutup-nutupi ijazah Jokowi atau pejabat publik lainnya untuk diketahui oleh publik karena atas alasan ada undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Tetapi pada saat yang bersamaan perlindungan data pribadi itu tunduk pada undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, khususnya pasal 18 ayat 2 yang mengecualikan terhadap kaitan dengan seseorang dalam kedudukannya sebagai pejabat publik, kerahasiaan soal ijazah atau data pribadi terkait ijazah tidak berlaku pengecualian itu. Inilah terjadi perbedaan pendapat soal undang-undang tentang perlindungan data pribadi dan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik ini yang kita perlu dengar uraian dari Dr. Marwarar Sihaan. Apakah kedua undang-undang ini saling bertentangan atau sebetulnya harus saling melengkapi? Karena bagaimanapun pengetahuan masyarakat tentang rekam jejak seorang pejabat publik itu di era demokrasi yang makin bagus itu sebetulnya tidak boleh dikecualikan. Harus dibuka. Kemudian khusus mengenai Dr. Yulianto, dia seorang ahli komunikasi dan ahli informasi publik, dia tahu betul seberapa jauh masyarakat harus dibuka kesempatan seluas-luasnya untuk mengetahui rekam jejak seorang pejabat publik. Dan bagaimana informasi itu bisa didapatkan, karena dia juga punya pengalaman sebagai mantan komisioner KIP, sehingga kita berharap beliau berbicara lebih dalam tentang bagaimana seharusnya KIP menempatkan posisinya sebagai badan peradilan semi badan peradilan sebagaimana yang kita tahu selama ini. Dia harus menempatkan diri secara independen supaya peran dia sebagai lembaga yang bisa memperkuat demokrasi, mengawasi pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN ini betul-betul berjalan dengan baik. Dan momentum dalam perkara yang sekarang ini sudah mulai muncul, masyarakat menggugat melalui KIP itu, KIP harus betul-betul menjaga posisinya sebagai pelayan masyarakat dalam keterbukaan informasi publik. Saya kira itu. Oke, ini menarik ini, Pak Samsul. Jadi ada pernyataan ternyata selama ini UGM yang justru universitas yang begitu sangat wow gitu ya, ternyata tadi bahwa UGM menutupi. Proses persidangan selama ini gimana tuh? Terima kasih. Dari awal itu KIP udah menegur UGM karena dia pertama-tama dia tidak serius dengan jawaban kami waktu dari kami
permohonan kami dijawab dengan hanya nggak tanpa kop surat, tanpa ditandatangani oleh Tidak serius. tidak serius, sangat tidak serius dugaan kami. Karena memang fakta di pengadilan kemarin itu beberapa kali sidang udah mau keempat, UGM ada kesan menutup-nutupi. Yaitu masalah KAS, KRS dan lain-lain. Itu harusnya kan lembaga sebesar UGM harus ada dong SOP-nya, tapi faktanya mereka tidak mau menunjukkan kepada kami waktu sidang. Dan terakhir juga waktu mereka kirim ke Polda Metro Jaya, itu di blackout, di tipek semua, ditutupi semua. Itu kan kenapa harus ditamkan itu kan? Ini kan kami minta untuk supaya diungkapkan, kan ini kan publik yang minta, bukan ada kepentingan perorangan. Ini kan publik. 500 lebih dokumen dikasih ke Polda, tapi semua ke Bon Jovi dikasih ditutupi semua. Itu yang jadi satu keanehan ya, UGM ya, sangat disayangkan. Harusnya dia terbuka aja, ngapain mau tutup? Begitu juga kemarin yang diminta oleh majelis untuk hakim untuk uji konsekuensi kan dari UGM, akhirnya kan dari minta lagi yang dari luar. Tapi faktanya kemarin juga ada beberapa yang tidak sesuai dengan keahliannya yang dimintakan oleh ini, sehingga kami tadi sudah dikatakan Bang Betus untuk besok kita siapkan ahli untuk mengcounter. Itu kan UGM menutup-nutupi katanya tadi gitu. Ada ketidakseriusan. Itu sengaja memang tidak serius sebagai apa ya, motifnya gitu loh sampai tidak serius. Yang membantu melindungi Jokowi kah, atau harus karena memang dia tidak punya dokumen gitu loh. Ada dokumen tapi dia nggak mau. Mungkin kalau orang lain dikasih, tapi kalau Jokowi ditutup-tutupi gitu, karena ada kepentingan. Ada situ Pratikno-nya ini, ya kan? Ya, Pratikno mantan. Makanya, itu salah satu alasan. Jokowi panggil untuk supaya dia terbuka untuk publik yang ada. Kan ini permintaan publik kan, bukan kepentingan kami sebagai Bon Jovi. Saya kira itu. Kalau Pak Samsuri kan, Gimana? persidangan kemarin kan Pak Samsuri justru banyak mengejar soal KKN gitu ya. Iya. Kuliah kerja Nyata. nyata, ya bukan goib gitu ya. Bukan. Kuliah kerja nyata Bukan. itu gimana sampai di kok? Iya. Tapi Pak Samsuri dulu KKN kan. Iya dong. Tentunya pada saat kemarin sidang tanggal 13 Januari kemarin itu memang dari awal kuasa hukum dari Gajah Mada itu menyatakan juga yang saya dapat kesan itu mereka mengeluh UGM itu jangan dijelek-jelekan, karena kami pun juga merasa seperti itu. UGM ini adalah universitas besar ya, sehingga kita juga perlu aset ya sangat luar biasa ya, lebih dari 100 tahun ya UGM ini berdiri. Tentunya juga dalam universitas sebesar UGM ini ya tentu kita juga merasa bangga kan tentunya. Kalaupun disampaikan kalau jangan dijelek-jelekan, saya pikir memang sangat pantas. Kita juga nggak pantas juga menjelek-jelekan. Tapi begitu pelaksanaan mengenai sidang KIP ini, yang kita temukan adalah UGM sendiri yang menutup-nutupi permasalahannya. Dalam arti ada dokumen yang memang disimpan, kalaupun dia punya atau memang tidak punya. Dalam arti ya kemarin yang kita terus kejar yaitu masalah KKN. KKN itu kan sebenarnya suatu kegiatan yang program yang universitas yang terdiri dari tidak hanya dari kehutanan. Jadi fakultas-fakultas lain juga ikut dalam satu program Universitas Gajah Mada untuk KKN di suatu tempat. Katakanlah desa yang dia desa apa namanya itu? Ya, desa yang tempat mereka melakukan KKN itu. Itu kalau kita dapat informasi kemarin tanggal 13 itu dari hasil yang ada dari Fakultas Kehutanan itu tentang laporan KKN-nya Joko Widodo ini hanya mempunyai nilai aja yang ada di Fakultas Kehutanan ini, sehingga mereka menganggap ya ini karena udah 40 tahun dia bilang mungkin udah hilang kemana-mana. Tapi dalam arti saya melihat di sini dengan terang-terangan saya lihat ya, dalam arti di sini UGM sendiri yang sebenarnya yang
yang menenggelamkan diri dia. Dalam arti kalau proses KKN, KKM seperti saya sampaikan tadi, ini adalah program yang dari universitas yang dijalankan oleh beberapa fakultas yang ada hubungannya dengan kegiatan di satu desa. Jadi katakanlah kehutanan, kan ada juga fakultas pertanian misalnya, fakultas ekonomi. Nah, katakanlah tidak ditemukan dokumen di fakultas kehutanan. Kalau di sini Universitas Gadjah Mada serius untuk mendapatkan dokumen tentang laporannya Joko Widodo pernah mengikuti satu KKN di satu desa, di fakultas-fakultas lain juga ada. Apalagi ditentukan misalnya tahun 1985 atau 1983. Kan udah ada tuh di situ. Artinya Pak Samsul menyebut bahwa kalau seandainya benar-benar UGM serius membantu untuk mencari dokumen ini, kalau Jokowi tidak punya atau tidak, dia cari di temannya gitu. Iya. Kan katakanlah satu program KKN di Universitas Gadjah Mada di beberapa fakultas terdiri dari masing-masing 45 orang, ada di katakan 45 fakultas, nggak ada di fakultas kehutanan. Fakultas lain kan ada di situ laporan KKN yang teman-teman yang lain yang bersama Jokowi. Kalau alasannya itu Pak bahwa ini kan sudah cukup lama nih gitu loh. Iya benar. Makanya kemarin pun dalam penyampaian saya di luar saya bilang kok Universitas Gadjah Mada yang udah ternama ini hampir dalam penataan dokumennya kok hampir sama dengan universitas yang di ruko aja. Saya pikir dianggap suatu dokumen yang penting untuk disimpan yang di universitas bisa hilang sehingga orang juga bisa tidak menganggap ini adalah universitas besar. Saya pernah berpikir demikian tuh Pak. Bukannya Pak Abraham. Petrus ini Pak. Salah satu indikator sebenarnya akreditasi sebuah lembaga universitas gitu ya. Itu kan termasuk tata kelolanya kan? Iya, saya tambahkan itu juga. Itu ya termasuk. Dalam akreditasi itu kan tentunya untuk menuju yang unggul gitu. Itu masalah KKN ini juga kan termasuk untuk penilaian. Jadi penilaian untuk beberapa fakultas ini juga termasuk kan tentunya. Sehingga universitas ya mungkin katakanlah udah 40 tahun ya, tapi dalam arti itu mestinya dikelola oleh sistem file daripada universitas itu sendiri. Saya pikir ini nggak mungkin lah kalau memang Joko Widodo itu kuliah di sana ikut KKN, tapi dokumen KKN-nya itu dalam arti laporan KKN Joko Widodo itu tidak ada, mungkin tidak ada di fakultas kehutanan, tapi di fakultas-fakultas lain mestinya ada di antara teman-temannya yang ikut bersama-sama di KKN di suatu tempat. Itu Pak Sam. Ada pertanyaan begini, Bang Petrus baru mungkin. Pertanyaan itu begini. Ini kan sebenarnya kasus ijazah Jokowi kan sudah cukup lama nih. Bahkan Mas Roy dan kawan-kawan di sebelah itu kan sudah menyatakan akun gitu ya. Clear menyebut 99. Tapi kemudian tiba-tiba Bon Jovi muncul gitu dan mempertanyakan soal deskripsi lah, di KRS lah, itu gimana sebenarnya pendekatan yang dibangun di Bon Jovi itu gimana sebenarnya sampai kemudian akhirnya masuk ke gitu loh. Ya, jadi seolah tol baru nih gitu. Ya, jadi pertama Bon Jovi ingin mengungkap lebih jauh. Karena persoalan ijazah itu kan persoalan di bagian hilir. Nah, dari proses orang kuliah mulai dari hari pertama, ujungnya punya ijazah. Tetapi dalam kenyataan ada orang yang punya ijazah tapi tidak pernah kuliah. Punya ijazah tapi tidak kuliah. Tapi pasti bayar. Pasti dia beli. Nah, itu yang orang bilang aspal. Ijazahnya beli. Nah, sementara perdebatan kita selama ini soal asli atau palsu. Itu kan terlalu sumir kalau bicara palsu dan asli. Kalau dia pegang asli berarti dia ada tanda tangan basah, stempel basah, dan itu menunjukkan dia asli. Sedangkan orang lain pegang fotokopi. Itu nggak menyelesaikan masalah. Nah, Bon Jovi ingin membongkar dugaan ijazah palsu Jokowi pada bagian hulunya. Karena membongkar bagian hulu itu bisa saja kemungkinan besar ketemu semua dokumen yang disebut sebagai pernah kuliah, pada dia mendaftar, dia punya sertifikat tiap semester, dia punya KRS, dia punya ijazah sarjana muda, kemudian itu akan ketemu dan dengan ketemu itu bisa dipastikan apakah itu juga palsu.
itulah tujuan daripada Bon Jovi ingin membongkar pada bagian hulunya. Yang kedua, Bon Jovi melihat kok badan-badan publik yang menyimpan data pribadi pejabat-pejabat publik yang terkait dengan jabatan-jabatan di pemerintahan ini, khusus menghadapi kasus dugaan ijazah Jokowi, kok badan publik ini mempunyai sikap yang sama, menutup-nutupi sekuat mungkin. Bon Jovi melihat ini ada kekuatan besar ya yang mengkooptasi badan-badan publik ini untuk tidak memberikan informasi sekecil apapun tentang hak masyarakat untuk mengetahui dugaan ijazah palsu Jokowi. Sehingga KIP menjadi tempat harapan satu-satunya, dan dalam menghadapi perkara ini Bon Jovi melihat KIP menempatkan posisinya sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk memeriksa dan menjawab tuntutan masyarakat, tuntutan publik untuk mengetahui rekam jejak bagaimana perjalanan ijazah terkait dengan dugaan ijazah palsu Jokowi. Artinya dengan pendekatan itu dalam proses persidangan tadi Pak Jin menyebut ada beberapa dokumen yang justru kita belum kesimpulan nih, belum tahu ini apakah UGM betul hanya karena tidak punya, tidak dalam kuasanya, atau jangan-jangan tidak ada itu. Dalam proses ini gimana? Nah, itu yang coba Bung Jamin jawab dulu. Jadi gini, cikal bakal tadinya kenapa itu kami akan ajuin, karena waktu itu kan Jokowi pernah pidato di UII ya, Universitas Islam Indonesia di Jogja ya. Dia katakan bahwa saya aja presiden kok IP saya nggak sampai 2. Itu kan awal pertama. Terus untuk mendapatkan seorang sarjana itu kan ada proses. Pertama dia kuliah MKED, ada mata kuliah umum yang kami dapat informasi, ada beberapa mata kuliah umum yang tidak lulus Pak. Itu yang ya MKEDU. Akhirnya kan IP 2. Kalau IP 2 itu nggak sampai 18. Nah, kemarin Ibu Ovalia yang rektor UGM katakan 2,5. Kalau kita mau hitung-hitung, kita juga mantan mahasiswa semua, bukan bodoh-bodoh amat. Jadi banyak kontradiktif itu antara dengan nilainya sekian dapat IP sekian. Itu kan sangat kontradiktif sekali. Dia kalau mau lihat itu Pak Jokowi itu berapa tahun? 5 tahun. Padahal kalau dengan IPB itu nggak mungkin dia selesai 5 tahun, nggak mencapai. Kalau dia cuma ambil 18 nggak mungkin dia akan mencapai. Jadi itulah jadi tanda tanya kan, makanya sehingga kami mengajukan ke KIP untuk minta data di UGM. Tapi UGM sampai saat ini KHS-nya, KRS-nya masih mereka menutupi kan, masih mereka nggak mau terbuka, padahal kan ini kepentingan publik ya. Jokowi kan sebagai presiden, dia dibayar oleh APBN kan, dia wajib untuk memberikan UGM memberikan ini kepada publik. Apakah Bon Jovi itu selama ini Bang Petrus berkaitan dengan data-data tadi pernyataan itu, apakah Bon Jovi melihat bahwa sebenarnya kenapa memperjuangkan membongkar kasus jasa Jokowi itu karena ada kekhawatiran bahwa banyak pejabat publik yang justru jasanya palsu itu gimana? Ya, jadi kalau kita bicara ijazah palsu per hari ini, mengingatkan kita pada tahun 2005 atau 2006 itu dalam suatu diskusi publik yang diselenggarakan oleh, kalau saya tidak salah, oleh Bareskrim Mabes Polri. Pada saat itu Prof. Rias Rasyid sebagai salah satu pembicara. Dalam diskusi itu yang ikut juga menjadi salah satu peserta, bahkan juga penyelenggara itu lembaga survei yang namanya GOWA. Oh, GOWA. Government Watch. Government Watch. Hasil penelitian mereka bahwa 60% pejabat publik pada waktu itu menggunakan ijazah palsu. 60%. Sehingga waktu dalam diskusi itu disimpulkan, dan yang paling banyak menggunakan ijazah palsu itu dari jabatan-jabatan yang diperoleh melalui partai politik lewat pemilu pada waktu itu. Nah, sehingga Bareskrim Polri dalam paparannya juga membenarkan bahwa pada saat itu banyak pejabat yang dilaporkan oleh masyarakat di kepolisian untuk mengungkap ijazah palsu itu. Tetapi dalam pengungkapan ini tidak tuntas. Ya, buktinya sampai sekarang, bahkan mungkin terhadap Jokowi punya ini pun residu dari kerja tidak tuntas Bareskrim
yang pada waktu itu kalau tidak salah membentuk satu tim khusus untuk membongkar dugaan ijazah palsu ini. Nah, jadi memang pada waktu reformasi itu banyak partai yang menjadi peserta pemilu, kemudian kesulitan mendapatkan kader-kader untuk diseleksi baik terutama di legislatif, tetapi tidak memenuhi syarat. Karena waktu itu kan syaratnya harus paling tidak SMA. Orang berbondong-bondong menggunakan paket C, bahkan ada yang pengen kerenan dikit, beli di Pramuka dan lain-lain, sekedar untuk bisa lolos seleksi, untuk bisa menjadi caleg. Itulah yang mengakibatkan sebesar 60% pada waktu itu disimpulkan menggunakan ijazah palsu. Artinya sebenarnya kasus ijazah palsu ini bukan baru pertama kali terjadi. Bukan baru pertama kali, tetapi sebetulnya di era di mana kita makin maju, sebetulnya lembaga-lembaga yang menyeleksi calon pejabat publik, baik yang melalui pemilu maupun melalui mekanisme lain di luar pemilu, harusnya ketat soal ini. Nah, sehingga perdebatan kita dalam persidangan DKIP soal verifikasi faktual, ini memperlihatkan juga KPU menjadi salah satu pintu masuk menjamurnya ijazah palsu, penggunaan ijazah palsu dalam merebut jabatan publik melalui pemilu. Karena lemahnya, mungkin Pak Samsir bisa menambahkan. Pak Samsir, kami kan katanya tidak ada verifikasi faktual gitu ya. Iya, memang ini faktanya, tapi tidak hanya kita lihat pada sidang di KIP juga, di sidang-sidang yang lain pun sebenarnya ditemukan fakta kalau KPU ini dalam pelaksanaan untuk verifikasi itu banyak yang tidak dilakukan verifikasi. Padahal orang yang katakanlah calon-calon yang mau dipilih oleh rakyat ini adalah orang-orang yang memang menjadi wakil rakyat atau menjadi pemimpin rakyat. Sehingga kalau ini terus berlanjut, saya pikir ini akan menjadi ya presiden yang buruk ya buat ya ternyata ya tadi disebutkan Pak Petrus juga itu tahun berapa tuh yang 60% itu sudah 2005 20 tahun yang lalu sudah 60%. Nah, belakangan ini kita dapat informasi dalam proses-proses persidangan itu banyak yang sudah melakukan mereka yang terpilih sekalipun sudah menggunakan ijazah palsu. Itu 20 tahun setelah itu kan tentunya. 98. Iya, malah 98, 25 tahun, 26 tahun. Jadi kalaupun kita tidak memperbaiki, terutama sistem di KPU, tetap menganggap verifikasi itu tidak penting ya Pak ya. Ini tentunya membahayakan untuk... Pertanyaan kritis saya itu gini Pak, apakah itu memang karena dia tidak aware saja, untuk kemudian dia tidak melakukan verifikasi, kayaknya ini tanggung jawab diberikan ke mereka, atau sesungguhnya dia bagian dari modus untuk kemudian meloloskan yang ini gitu? Ya bisa menjadi bias juga apa yang disampaikan Pak Sam itu. Sebenarnya aturan kan sudah dibuat sebaik mungkin ya, supaya orang yang akan dipilih itu sudah terseleksi dengan baik. Jadi sehingga pada saat orang memilih itu adalah orang-orang yang memang sudah punya status yang memang pantas yang rakyat untuk memilih dia. Katakanlah dia cuma ijazah SMA, ya katakanlah ya memang rakyat memilih dia dalam arti untuk sebagai wakil dia atau menjadi pemimpin dia. Ataupun tidak begitu tadi sampaikan Pak Petrus, dia mungkin tidak punya ijazah SMA, dia ikut paket C misalnya. Sama juga masih bisa untuk itu. Katakanlah cuman yang tadi yang sampaikan Pak Petrus, supaya lebih gagah sedikit, punya ijazah S1. Nah, tentunya karena dia nggak pernah kuliah, nggak pernah mengikuti, karena memang untuk mendapatkan ijazah S1 itu kan ya perlu waktu minimal 4 tahun. Dan juga perlu didaftarkan di Dikti kalau orang ini adalah pernah mengikuti perkuliahan. Nah, pada saat itulah sebenarnya orang itu bisa dibuktikan kalau dia mempunyai ijazah S1. Baru-baru ini juga jadi contoh di Mahkamah Konstitusi Pak Arsul Sani itu, ketika orang meributkan ijazahnya, ada yang meragukan ijazahnya asli apa palsu, dia dengan gampang aja menunjukkan. Nah, masalah ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini
Dia sendiri juga merasa heran, kok udah 4 tahun kok nggak beres-beres ini masalah ijazah palsu. Padahal sebenarnya dia sendiri bisa membuat itu lebih mudah ya, dengan menunjukkan, ini ijazah saya. Dari dulu juga udah selesai. Tapi karena ya ini menambah keyakinan juga kalau apa yang dia tentang ijazahnya sendiri yang makin meyakinkan juga kalau ya banyak orang yang menganggap ya itu ijazahnya, apalagi dengan sidang-sidang kita ini. Sidang kemarin tanggal 13 itu. Ya, saya juga merasa malu juga mungkin dari kuasa hukumnya Gajah Mada itu menyebutkan UGM jangan direndah-rendahkan lah. Tapi UGM sendiri yang menutup-tutupi sebenarnya. Ini yang sangat kita silakan Pak, mau lanjutkan Pak. Tambah itu masalah KPU. Kemarin kan sempat adu kusir antara debat kusir antara komisioner KIP dengan KPU pusat kemarin waktu dua minggu kemarin sebelum masih 2025 Desember waktu itu kata KPU sangat mempertahankan untuk sedangkan kami kan waktu mediasi kan kami minta untuk supaya ditunjukkan kan, tapi mereka kan nggak mau, cuma mesti tunjuk gitu. Kami meminta dokumennya. Kemarin kan mereka berlindung pasal 18 bahwa itu dikecualikan. Padahal hakim sampai menunjuk ini bukan pemilihan dewan ini kan KIP ini, tolong. Tapi ada kesan saya lihat KPU hampir sama dengan UGM mereka menutupi, nggak mau terbuka kenapa sih? Karena Jokowi itu sampai mereka nggak mau terbuka sama sekali. Saya mau mengatakan begini Bang Petrus. Apakah karena ini proses pembelajaran ya? Mungkin pembelajaran yang sebelumnya. Apakah karena selama ini pihak institusi atau badan publik atau badan penyelenggara yang diberi wewenang menseleksi kandidat kepala daerah itu atau pejabat publik lah gitu ya, penyelenggara negara, tidak pernah ada implikasi hukum yang terjadi pada dirinya sampai kemudian dia bebas saja meloloskan kewenangannya gitu. Misalnya nih kita lihat ada banyak kasus tadi 60% pejabat publik ijazah palsu. Tapi kan kita tidak pernah mendapatkan yang menseleksi itu dimasukkan sebagai pasal yang terlibat pasal 55 gitu ya. Sama lah misalnya ini dengan KPU. Kalau ternyata itu dia bagian dari skenario, sebenarnya itu gimana tuh kan? Ya, jadi sebetulnya dulu kan pernah ada yang mensinyalir bahwa ada mafia ijazah palsu. Jadi mafia Jadi ini, kalau ada mafia narkoba ini ya, juga ijazah palsu. jadi ada sindikat yang khusus memproduksi ijazah palsu, tidak hanya melalui perguruan tinggi yang abal-abal, tetapi juga pramuka. Nah, modusnya itu mereka selain sudah mempunyai orang di KPU, ini kan pemodal yang karena dia berkepentingan dengan orang ini harus jadi orang. Dia pasang, bahkan dia bisa beli semua, dia pasang di daerah sini, daerah-daerah yang memang betul-betul potensial untuk kepentingan bisnis dia. Dia pasang orang ini di KPU, dia pasang orang ini di partai politik, kemudian dia pasang orang ini untuk kalau ada verifikasi faktual di perguruan tinggi yang bersangkutan, jawabannya iya, betul, kami keluarkan. Jadi sehingga mereka semua ini tersandera, sehingga ketika akan terungkap mereka saling melindungi. Itulah yang membuat upaya membongkar ijazah palsu ini jalan di tempat dan akan muncul terus. Sehingga pernah banyak juga pejabat negara pada tahun 2005, 2006, 2004, pejabat tinggi juga ada, dokter waktu itu mendadak tidak menggunakan lagi dokter ya, karena sudah mulai diungkap. Profesor itu. Waktu itu bukan profesor tapi doktor. Bahkan ada yang disebut seorang wakil presiden waktu itu gelarnya dipersoalkan juga. Gelar doktornya. Itulah mulai muncul ada sindikat mafia memproduksi ijazah palsu untuk bagaimana menguasai sumber daya alam yang hebat-hebat di Indonesia melalui semangat otonomi daerah itu. Jadi bisa juga ada otaknya di balik itu mafia. Ada yang mengatur, kan ini semua uang yang ngatur. KPU dibeli, partai politik dia pasang orangnya supaya orang ini bisa lolos menjadi calon. Di KPU dia pasang, di perguruan tinggi dia pasang supaya semua oh ya ini produk kami. Ini terakhir nih dari Mas Samsid dulu. Ini kan besok ini sidang nih persiapannya untuk ini. Ini kan pertarungan sengit sepertinya besok karena UGM akan membawa ahlinya. Ada juga dari Bonjoy gitu ya. Ini kan ada yang resim tertutup, ada yang resim tertutup terbuka itu bertanding. Persiapannya gimana? Ya tentunya kita
sudah juga mempersiapkan untuk sidang besok itu, dalam arti keterbukaan nanti di para ahli tersebut itu kan akan kita bongkar ya semuanya sampai betul-betul apa yang kita harap kita mintakan untuk mereka membuka semua apa yang kita inginkan, karena memang kita tetap berdasarkan kepada undang-undang perlindungan data pribadi maupun undang-undang KIP ya tentunya ya. Karena memang dalam undang-undang tidak ada yang hubungannya dengan dokumen pejabat publik itu harus ditutupi, itu tidak ada. Itu sudah jelas. Sidang-sidang kita beberapa kali itu juga sudah para majelis juga sudah menganggap itu tidak perlu ditutup-tutupi. Kalaupun mereka pada sidang ketiga itu bolak-balik pasal 17, 18, 17, 18 sehingga itu mestinya nggak terjadi lagi. Karena memang itu mestinya dibuka ya, karena mereka adalah yang kita minta ini adalah pejabat publik. Sehingga pada saat besok ya tentunya kita akan bertarung juga, kita akan kejar terus sampai betul-betul nanti di sini pihak daripada yang kita mintakan dokumennya itu betul-betul ya tidak menahan lagi dokumen yang kita minta. Saya pikir demikian. Bang Jenny, selain pernyataan kesiapan besok itu, ada pertanyaan saya masih agak menggelitik. Itu UGM memang punya dokumennya Jokowi atau sebenarnya dia hanya berdiri seperti oh ini karena sudah lama kami tidak lihat, itu gimana? Keyakinan dari melihat fakta-fakta persidangan nih. Kalau saya melihat fakta-fakta persidangan itu UGM itu ada, cuma dia nggak berani nggak mau terbuka untuk kepada publik gitu. Ada dalam arti harusnya kan diberikan ke HSK yang sampai sarjana. Kalau menurut keyakinan saya Pak Jokowi itu nggak sampai sarjana, dia cuma sarjana muda. Jadi kalaupun ada dokumen yang tidak sampai ke dia mendapatkan S1 gitu. S1 ya cuma sarjana muda. Ada dokumen yang tidak ada. Ya, terus kedua, kami juga untuk besok mengharapkan Pak Jokowi bisa hadir dengan Pak Pratikno, mantan rektor, karena kalau mau lihat itu otak segala ada di Pak Pratikno. Di mana? Pratikno ya karena dia mantan rektor, aktornya. Kami duga, ini kan dugaan kami bahwa semoga berdua itu Pak Jokowi dan Pak Pratikno bisa hadir besok. Pak Petrus, terakhir juga nih. Ini kan sebenarnya dalam yang disebut data yang tertutup sebenarnya dan terbuka sebenarnya data mereka itu kan selalu berlindung pada istilah data pribadi. Padahal itu kan ada dua sebenarnya, ada yang general, ada yang spesifik gitu ya. Ada yang seperti yang umum, yang sifatnya umum, misalnya NIK itu kan semua. Bang Joy mendaftar gugatan kan ada NIK KTP-nya juga gitu. Itu kan sifatnya umum gitu ya. Itu kemudian agak krusial sebenarnya. Pertanyaan saya sederhana adalah dalam posisi itu besok gitu ya, kalau misalnya UGM ini bertahan pada posisi untuk tetap menutup itu, lalu kemudian ini harapan kita sekaligus ke majelis ini gimana gitu untuk kemudian bisa ini? Kalau saya lihat dari perjalanan sekaligus penegasan terakhir ya, yang penegasan ulang soal itu sampai harus hadir menambahkan dari majelis itu, hadir Pratikno dan Jokowi gitu. Karena kan perdebatan di sidang sebelumnya itu kan ada dua hal yang memang sepertinya dia harus klarifikasi. Iya betul. Karena UGM mengaku saya tidak tahu, ya kan? KPU menyatakan tidak verifikasi. Ini lembar ijazah ini yang sahkan itu siapa sih gitu loh? ya, jadi besok itu juga antara lain kita akan tanyakan sebagaimana saran dari beberapa senior yang punya pengalaman terkait dengan ijazah ini. Mereka minta kita pertanyakan sebelum produk ijazah itu diterbitkan, itu Fakultas Kehutanan UGM mengeluarkan keputusan supaya diterbitkan ijazah kepada mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus. Jadi kalaupun ijazah itu sekarang katakanlah ditutup-tutupi, UGM harus tunjukkan ini loh ada SK-nya. Surat keputusan pemberian sertifikat itu kan sama dengan surat keputusan pemberian hak milik tanah atau hak guna bangunan tanah. Itu ada SK-nya. Yang mengeluarkan SK itu bisa saja rektor atau setidak-tidaknya dekan.
Jadi kalau UGM berdalil bahwa fisik ijazah itu hanya diberikan kepada mahasiswanya, maka tunjukkanlah SK pemberian sertifikat itu atau pemberian ijazah itu. Nah, yang kedua, besok sangat diperlukan ahli ini supaya ahli ini betul-betul mendudukan secara proporsional tentang bagaimana seharusnya sikap badan publik terhadap ketentuan pasal 17 dan pasal 18 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Karena perdebatan kita di dalam dinamika persidangan ini, badan-badan publik ini berlindung di balik ketentuan pasal 18 ayat 2, tetapi tafsirnya salah. Seolah pasal 18 ayat 2 itu tertutup untuk informasi sepanjang menyangkut pejabat publik. Gitu. Jadi ahli ini akan kita minta supaya mereka bongkar habis, meluruskan cara berpikir yang salah dari badan-badan publik yang digugat oleh Bon Jovi. Oke. Itu. Saya tambahkan boleh ya? Ya. Dalam arti ini ada dua hal yang sangat perlu mendapat kejelasan dalam kita proses sidang di KIP ini. Satu yaitu tentang dokumen-dokumen yang mestinya ada tapi dianggap tidak ada. Bukan dianggap, maksudnya mereka menyatakan itu tidak ada karena udah lama. Itu yang betul-betul kita sebagai di sini yang meminta untuk itu dimunculkan itu tidak bisa mereka berikan. Dan yang kedua tentunya kita juga inginkan selain dokumen itu kita ingin juga menginginkan supaya mereka itu terbuka semuanya, sehingga pada saat sidang ini mestinya proses ini tidak perlu berlama-lama karena memang undang-undangnya sudah ada juga, apakah undang-undang data pribadi maupun undang-undang keterbukaan informasi publik itu nggak perlu diperdebatkan lagi karena berkali-kali ya dari sidang ketiga keempat itu diperdebatkan sehingga ini memunculkan kalau memang kita sampai sekarang pun sampai menuju ke sidang yang kelima besok itu kita masih merasa ini kita masih menyaksikan itu apakah memang ada ini Joko Widodo ini mempunyai ijazah karena dua hal tadi ya memang tidak bisa ditunjukkan dalam sidang yang ada sebelumnya sehingga pada sidang besok dengan menghadirkan ahli-ahli ya tentunya itu akan lebih terbuka dan memudahkan majelis untuk mengambil keputusan. Saya pikir demikian. Oke. Baju ada tambahan? Cukup? Cukup. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih terus bersama kami. Satu hal ya, saya ingin bercatatan di diskusi ini bahwa persidangan besok itu kita sudah besok kita akan live juga di sini. Dan itu akan live mulai dari jam 9 dari KIP langsung gitu ya. Dari kantor KIP kita akan live dari sana. Dan ada hal yang menarik adalah karena dari Bon Jovi itu mempersoalkan beberapa dokumen yang harus dibuka. Yang selama ini masih kabur. Belum tahu apakah ini ada atau tidak ada. Misalnya, satu adalah apakah benar pernah KKN atau tidak, karena dokumennya tidak ada gitu ya. Yang ada langsung nilai gitu ya. Jadi ini menarik, tiba-tiba dilihat, tapi laporan foto dan laporan kegiatan belum ada. Kemudian KRS tidak ada, lalu kemudian skripsi belum, dia dikecualikan ya. Kita belum tahu apakah itu ada atau tidak. Dan mereka ini kemudian termasuk yang dipersoalkan tadi catatannya adalah berkaitan soal legalisir ya, legalisir ijazah yang belum ditahu karena SOP-nya dulu pernyataannya dari UGM ada harusnya Jokowi itu UGM melakukan legalisir, membawa dokumennya gitu ya, itu tidak ditemukan juga apakah Jokowi pernah ke UGM atau tidak. Dan ini yang semua akan dibongkar besok. Jadi teman-teman sekalian semua persidangan besok itu adalah bukan puncak ya, masih akan berlangsung tapi besok akan seru. Karena ada pertarungan gagasan UGM presidennya tertutup, menyatakan semua dikecualikan dan di sini menyatakan itu harus dibuka. Terima kasih, sampai jumpa.